Padahal pas awal-awal kok yang 50.000 kalah, 100.000 kalah, aku udah mikir ini penipuan. Tapi ketika aku masukin 200.000, menang jackpot kok. Jadi 7 juta kok. Nah, di situ Eko pun hanya tersenyum tipis. Ditambahin lah ini tamannya si Eko ini malah menjerumuskan. Coba kalau deponya lebih besar, pasti kamu bisa dapat lebih besar lagi toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi denganku, Wak. Di sini pada malam hari ini aku akan lagi dan lagi membawakan sebuah cerita tentang orang-orang yang terjerumus kecanduan hancur karena judul slot, Wak. Di sini aku mendapatkan cerita lagi, Wak, di mana ada salah satu karyawan kantor yang bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan. Namanya adalah Bapak Anto. Nah, kita panggil saja Anto lah, biar gampang, ya, Wak. Jadi, Wak, di sini Anto pada waktu itu sedang meeting tentang ya pekerjaan job-job di hari itulah, sedang briefing lah ceritanya seperti itu, Wak. Tapi di sampingnya ini temannya, ya karena pada waktu itu duduk di bagian belakang, yang depan ini nggak terlalu memperhatikan temannya Anto yang ada di sebelahnya Anto ini saat meeting itu malah bermain HP. Dia bermain HP pada waktu itu Anto nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh temannya. Yang Anto lihat hanya bermain HP, pencet-pencet, ada gambar-gambar seperti itulah warna-warni. Nah di situ setelah selesai meeting, Anto pada waktu itu nanyalah kepada temannya namanya Eko. Kok tadi waktu meeting mainan apa, kok kayaknya seru banget? Eko jawablah, ini mainan game judi slot. Nah, Anto ini awalnya mendengar kata judi slot, ini udah nggak usah lah. Di situ Eko nambahin lah, tapi ini real toh. Aku dari 50.000 jadi 200.000. Nih dikasih lihat lah sama si Eko. Di situ Anto yang sebagai manusia biasa lah, manusiawi, tahu cara mendapatkan uang dengan gampang. Walaupun Anto ini nggak tahu nanti efek dari judul slot itu untuk dirinya apa. Tapi di situ Anto meminta Eko untuk membantu gimana caranya buat akun biar bisa kayak kamu kok. Anto di situ pun diajari lah sama si Eko, dibuatkan akun judul. Setelah hari itu berlalu, ya ketika pekerjaan sudah selesai, sudah waktunya pulang, Anto, Eko, dan karyawan-karyawan perusahaan itu yang lain pulanglah, Wak, ke tempatnya masing-masing. Di situ Anto yang pada waktu itu masih berusia 27 tahun, dirinya masih pengantin baru, Wak, bersama istrinya, belum memiliki seorang anak. Tinggallah di situ di salah satu rumah kontrakan miliknya yang tak jauh dari tempat tinggalnya, Wak. Di sana sepulang kerja, Anto ini beres-beres lah, Wak. Pekerjaan yang tadi di kantor belum sempat diselesaikan. Di situ Anto menyelesaikannya lah, dikelarkan lah semua. Sampai semua sudah kelar, sudah beres, maghrib tiba, Anto mandi, rebahan, duduk santai di rumah kontrakannya. Disitulah Anto ingat kalau waktu siang tadi dibuatkan akun judul sama si Eko. Nah di situ Anto pun mencobalah, dia pun ingat hal itu, terus buka HP-nya, cobalah bermain di situ. Awalnya si Anto depo lah awal-awal 50.000, baru bermain beberapa saat, beberapa menit, kalah, uangnya habis. Depo lagi lah 100.000, naik nih dari 50.000 ke 100.000.
main lagi, nggak sampai 10 menit uang Anto habis lagi. Anto di situ semakin panas, semakin kesal. Langsunglah pada waktu itu Anto masukkan 200.000, Wak. 200.000 sambil Anto ini berkata, wah, aku dibohongin si Eko nih, katanya bisa ngasilin duit, malah duitnya habis semua. Di situ kebetulan entah bagaimana Anto ini mendapatkan yang namanya jackpot, dia menang, Wak. Dapat uang lah di situ. Dia cerita dapat uang katanya 7 juta rupiah. 7 juta rupiah ini nggak langsung Anto mainkan lagi. Dia nggak percaya awalnya, cobalah ditarik ke ATM rekeningnya. Di situ Anto tarik lah, ia tarik 5 juta, masih ada 2 juta lagi di situs tersebut. Ditarik, tunggu beberapa saat, tunggu, dicek sama Anto belum masuk, tinggallah dia bermain lagi. Bermain tadi kan masih ada sisanya 2 juta, di situ dimainkan lagi lah. Dimainkan, kalah, Wak, habis yang 2 juta. Kemudian Anto ini kepo, yang tadi ya 5 juta ditransferkan ke rekeningnya ini masuk di situ. Ternyata waktu dicek di situ sudah masuk, memang benar-benar ada uang masuk transfer ke dalam rekeningnya Anto. Di situ Anto senang lah, siapa sih yang nggak senang dari yang awalnya 50.000, 100.000 dan 200.000. Kalau di total ini semua 350.000, di situ Anto menang mendapatkan 7 juta rupiah, berkali-kali lipat. Di situ Anto pun membayangkan angan-angan, ini dari 350.000 bisa jadi 7 juta. Bagaimana kalau aku deponya lebih besar lagi? Nah, di sini, Wak, di sini mindset pikiran Anto mulai terganggu, mulai terdistract lah oleh game judul itu. Dia di situ, ya di malam itu dia tidak melanjutkan bermain lagi, karena yang dari sisa 7 juta hanya masuk 5 juta, yang 2 jutanya sudah habis, Wak. Di situ, Wak, Anto malam itu tidur nyenyak, senang karena ia habis jackpot, habis mendapatkan uang 5 juta rupiah masuk ke dalam rekeningnya. Di mana 5 juta rupiah itu adalah gaji Anto selama 1 bulan bekerja, Wak. Nah, malam itu tidak main, paginya mandi, sarapan, siap-siap berangkat kerja. Di tempat kerjaan cerita si Anto ini cerita ke si Eko, tadi malam 350.000 dapat 7 juta kok, wah mantep ini. Padahal pas awal-awal kok yang 50.000 kalah, 100.000 kalah, aku udah mikir ini penipuan. Tapi ketika aku masukin 200.000 menang jackpot kok, jadi 7 juta kok. Nah, di situ Eko pun hanya tersenyum tipis. Ditambahin lah, ini tamannya si Eko ini malah menjerumuskan, coba kalau deponya lebih besar, pasti kamu bisa dapat lebih besar lagi toh. Disitulah teman yang harusnya mengingatkan, dia malah menjerumuskan, memasukkan ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Di situ pun Anto ini mikir, iya juga ya, 200.000 aja bisa jadi 7 juta, apalagi aku masukin yang sejuta terus, bisa jadi 100 juta nih. Itulah bayangan Anto pada waktu itu. Akhirnya belum sempat dapat uang 100 juta, nggak sampai 1 bulan, ini Anto belum terasa, Wak, karena Anto di situ memang disibukkan dengan pekerjaan yang begitu padat, dan saat pulang kadang dia nggak mandi, langsung tidur, ketiduran sampai pagi, bangun kerja lagi. Jadi nggak terlalu bermain judul lah di situ, ya bermain tapi nggak sering. Jadi di bulan-bulan pertama ini pengaruhnya ke finansial, ke keuangan Anto, ke keuangannya Anto ini nggak terlalu berasa, Wak. Di situ istri Anto belum tahu kalau suaminya ini bermain judul. Di bulan kedua, Wak, yang tadinya di bulan pertama banyak lemburan, sering kerja lembur, di situ bulan kedua Anto jarang lembur, pulang nongkrong ngopi sama si Eko. Cocok lah ini, yang satu judul ngopi ngerokok bareng berdua, sampailah malam sampai maghrib, setiap hari begitu. Di satu titik, Wak, pernah yang namanya Anto ini sudah putus asa karena
sudah mulai terasa lah dari beberapa minggu bermain judol, uangnya mulai ya kebanyakan masuk ke dalam judol itu. Istrinya pun yang mulai curiga karena Anto yang nggak ceria sebelum-sebelumnya. Di situ duduk berdua lah cerita, terbukalah Anto di situ. Nah, dari istrinya ini diceritakan ke saudaranya. Saudaranya juga ada yang pernah mengalami seperti itu dan untungnya bisa berhenti, datanglah ke rumahnya menyarani si menyarani si Anto. Si Anto ini waktu awal-awal ini disaranin ya seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya seperti itu, Wak. Dia nggak mau mendengarkan. Ya yang namanya penjudi, kalau belum sadar dari diri sendiri, itu nggak akan berhenti. Kuncinya kalau mau sadar ya hanya ada di mindset pikirannya dirinya sendiri. Nah, di pertengahan bulan, Wak, karena uang Anto sudah habis nih, Wak, pernah satu ketika dirinya ini dikasihlah uang makan sama istrinya. Saat itu dikasihlah 50.000 untuk beli makan siang sama beli rokok dari istrinya. Di sana sama si Anto bukannya dibelikan makan, bukannya dibeliin jajan minum makan, di situ malah didepositkan untuk bermain judol. Ini, Wak, kalau penjudi ya yang ada di pikirannya siapa tahu nanti bisa jadi 500.000, siapa tahu nanti bisa jadi berkali-kali lipat. Ya itulah yang ada di pikiran Anto pada saat dikasih uang sama istrinya 50.000 yang tadinya itu uang untuk beli makan, rokok, minum, jajan, sama Anto ini dipegang, siapa tahu ini nanti bisa jadi 500.000, didepositkan lah. Bukannya jadi 500.000, malah di situ Anto uang sudah hilang, lapar datang, makanan nggak boleh kebeli. Akhirnya di hari itu Anto pun nahan lapar hanya demi bisa bermain judol, hanya demi angan-angan siapa tahu bisa jadi 500.000. Ini, Wak, sudah banyak sekali orang-orang yang kecanduan judol, apalagi yang sudah menelan, sudah mengalami banyak kekalahan sampai berjuta-juta, puluh juta, bahkan ratusan juta. Mungkin ada yang 1M, 2M, dan seterusnya. Di situ pasti mindsetnya ingin uangnya kembali dan siapa tahu aku akan dikasih menang, siapa tahu aku kali ini bisa menang. Inilah seperti Anto ini. Tapi, Wak, untungnya di akhir bulan kedua Anto bermain judol, dia mendengarkan, dia melihat salah satu temannya yang waktu itu bukan si Eko ini, temannya yang beda lagi di sana juga bermain judol slot sama seperti Anto dan Eko, tapi ini sudah lama dan di situ dia sudah pisah sama istri dan anaknya. Disitulah Anto mulai pikirannya terbuka, sedikit dia minta maaf lah ke istrinya. Dia bilang lah kalau dia sudah kecanduan seperti ini. Dia ceritakan semua yang ia lakukan, yang ia alami selama bermain judol ke istrinya secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Dari keterbukaan inilah Anto pikirannya mulai renggang, mulai bisa sedikit demi sedikit terlepas dari yang namanya judol, Wak. Nah, di situ pun sebagai istri yang baik, istrinya Anto di sini selalu mensupport. Ya sudah, Mas, kalau begitu yang sudah nggak usah diteruskan lagi, nanti malah tambah habis. Nah, inilah sangat pentingnya cerita kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang mau mendengarkan, dan orang tersebut untuk mensupport diri kita, Wak. Kalau ada masalah memang harus diceritakan kepada orang yang tepat. Nah, coba kalau si Anto ini ceritanya ke si Eko, pasti sama si Eko ya halah cuma seperti itu doang, nanti juga bisa balik lagi. Itulah kalau jawaban seperti itu yang didapatkan kalau ceritanya ke orang yang nggak tepat, Wak. Nah, di sini, Wak, Anto menceritakan, dia cerita
kalau dirinya untung cepat sadar dan nggak terlalu dalam judul ini, Wak. Jadi walaupun sudah adalah 10 juta kekalahan Anto, uang Anto yang masuk ke dalam situs judul itu, tapi berkat pemikirannya, mindsetnya, setelah melihat temannya hancur, dia memiliki sikap yang teguh untuk berubah dan mengakhiri itu semua. Akhirnya kehidupan Anto semuanya bisa terselamatkan dan perlahan-lahan tapi pasti semua kembali. Untuk teman-teman semua, jadi Wak, ketika teman-teman sudah terjerumus masuk ke dalam judul dan ingin berhenti, yang pertama nih, seperti Anto, bisalah tiru cara seperti Anto. Ceritakan dan akuilah kalau dirinya salah, dirimu salah karena sudah masuk ke dalam judul. Ceritakan ini jangan kepada teman-teman sesama judul, apalagi temannya masih bermain judul. Wah, di situ udah nggak worth it. Ceritakan ya kepada istri, keluarga, orang tua di situ yang percaya, mensupport. Yang kedua, carilah support system yang bisa mendorong untuk jadi lebih baik, Wak. Ya seperti Anto ini dapat support lah dari istrinya. Di situ dia juga yakin, dia menanamkan dalam diri kalau diteruskan kedepannya akan hancur, nggak akan baik, nggak akan adalah kehidupan di depan sana, pasti hanya kehancuran sudah menunggu untuk pemain judul. Yang ketiga, Wak, tanamkan mindset dalam pikiran. Ubah dulu pikiran, ubahlah pikiran. Kalau bermain seperti ini terus 5 tahun ke depan, ini mau jadi seperti apa? Itulah tadi sikap-sikap yang bisa dicontoh dari Anto yang sudah masuk ke dalam judul dan gak lama bisa keluar lagi karena dia sudah paham, sudah tahu konsekuensinya kalau diteruskan, Wak. Semoga ya wak-waku semuanya di sini bisa belajar dari ceritanya si Anto dan yang sudah masuk ke dalam judul. Semoga cepat sadar dan jangan harap uang yang teman-teman semua masukkan ke dalam judul itu akan balik kembali dengan cara teman-teman depo main lagi berharap kemenangan akan didapat. Itu sudah sangat nol besar. Dari cerita manapun, dari banyak cerita yang aku dapatkan, yang aku cari tahu, yang aku lihat itu nggak ada, Wak. Nggak ada yang namanya pemain sudah kalah 50 juta, uangnya balik 50 juta lagi terus berhenti. Itu nggak ada. Tapi orang yang sudah kalah 50 juta terus dia dapat 100 juta, dia udah untung 50 juta, dia nggak pas berhenti, malah lebih dalam lagi, dia lebih masuk, hancur, bahkan bisa sampai berhutang-hutang, memiliki hutang yang banyak, Wak. Nah di sini, Wak, berhenti adalah kemenangan untuk setiap para pemain judi, terutama judul slot. Terima kasih, itu tadi sedikit cerita tentang Anto. Semoga bisa mengambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.